Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Hidup Jokowi. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan peringatan Harlah Gerindra yang ke-17. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan mencoba menyimak bagaimana kemudian seorang Anies Baswedan yang di roasting habis-habisan. Dikatakan bahwa Anies ini adalah tukang ngibul. Apa yang dikatakannya itu selalu ngibul. Keberhasilannya karena dibantu oleh virus. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kita ini sama dengan Anies Baswedan. Kita ini pengangguran. Anies Baswedan juga pengangguran. Dan Abah Anies Baswedan terlihat ketawa dengan nada terpaksa seolah-olah berbahagia padahal dalam hatinya sebenarnya dia murka. Nah, tak perlu berpanjang lebar seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini? Tepuk tangan dong buat mas-mas ini. Mas Anies, Mas Anies. Kok bisa ya? Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya. Dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul. Sama kita Pak. Tukang ngibul. Pak Anies pernah viral ngomong sama lukisan. Dihujat orangnya kan, wah ini kejiwaannya mau kena. Ya ampun, saya ngerti Pak itu Pak. Ngerti, saya paham itu. Saya sering gitu juga soalnya Pak. Itu bukan Pak Anies ngobrol sama lukisan, bukan. Lukisannya yang negor ya kan Pak ya. Lukisannya negor, Anies gitu. Maksud gue ya teman-teman, stop ngatain Pak Anies. Saya belain nih Pak, stop ngatain Pak Anies. Karena Pak Anies tuh prestasinya ya Allah. Waktu jadi gubernur Jakarta, tingkat kemacetan turun. Tapi bukan karena Bapak, karena Covid Pak. Karena Covid. Diganti abang-abang kucel ini tetap gak macet Pak, bener. Diganti lontong juga gak macet itu Pak. Covid gimana? Prestasinya dibantu virus. Tapi saya jujur, saya masuk suci terinspirasi dari Bapak. Karena Bapak tuh selalu produktif berkarya. Pak Anies pernah bikin buku. Yang isinya tuh gagasan untuk negara kita teman-teman. Boleh tepuk tangan. Judul bukunya Memenangkan Indonesia. Kalah. Malah jadi buku fiktif. Ilusi itu bukunya, setara Doraemon. Setara SpongeBob itu mah Pak. Anies. Kacau. Mending mah Bapak jangan bikin buku Pak, bikin anime. Kacau. Tapi Pak, saya tuh tahu akhirnya kenapa Bapak kemarin kalah jadi presiden. Karena ada program kerja Bapak, itu tuh ketahuan bohongnya kita Pak. Programnya pengen ngasih listrik gratis. Ya mengada-ngada banget ya kan. Ngada-ngada banget. Ini dijadiin materi stand up Pak, itu mah nilai tertinggi kayaknya dah. Karena gini, orang Indonesia kalau dikasih gratis aji mumpung benar. Yang ada dari siang sampai malam gak ada yang matiin lampu. Mumpung gratis. Yang kasihan siapa? Astronot Silo. Silo nih Indonesia nih. Silo. Gara-gara Bapak semua astronot matanya -2 Pak. Bapak rela ngelihat di bulan ada optik Pak. Astronot berobat ya kan. Bahaya Pak itu Pak.
Tapi teman-teman, kenapa Pak Anies ada kesini kita bisa metik kesimpulan bahwa Pak Anies lagi nyari modal buat kampanye berikutnya. Saya ada solusi Pak. Kalau mau Bapak tanpa modal dan menang, wakilnya Getik Jan Etes Pak. Lihat Pak, sekumpulan orang-orang baru pulang kerja. Cuman di Suci 11 kalian bisa lihat 2 orang pengangguran kerja bareng. Jadi tolong kooperatif ya Pak, portofolio kita berdua nih. Karena kalau aku lucu aku bisa diundang di roasting kemana-mana. Begitu pula dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies santai aja Bapak bisa saya roasting di mana-mana. Jadi kita bikin nih roasting paketan. Biar tiap saya kerja Bapak ikut. Transport aman, ntar saya jemput naik. Karena gini, baru ini aku lihat ada tokoh besar datang dan minta di roasting tapi gak ada agenda politik apa-apa. Iya kan? Pilpres lewat, pilgub lewat. Jujur sebenarnya Bapak ngapain sih di sini? Overthinking loh saya. Karena gak mungkin pengangguran keluar rumah kalau gak ada agenda, gak mungkin. Ku cari nih agenda politik apa yang paling deket ya tahun ini. Oh, Indonesia Bahrain. Mau ngincer Patrick Kluivert. Enggak deng, Erick Thohir. Sahabatku ini. Sobat pengangguran, pejuang sebar CV, pecinta lin. Tapi kenapa tadi pas di belakang Bapak rame banget kayak dikawal? Sejak kapan pengangguran dikawal? Siapa yang mau jahatin? Pakai nyinyir. Tapi saya adalah salah satu pencoblos Bapak waktu Pilpres. Karena satu program menghapus batas maksimal melamar pekerjaan umur. Itu doang. Dan gara-gara itu Pak Anies kalah karena jelas targetnya pengangguran. Jelas kalah sama yang targetnya anak-anak dan ibu-ibunya makan gratis, jelas kalah gitu. Karena gini Pak, saya sudah googling. 2024 rata-rata pengangguran di Indonesia ada 7 juta. Saya yakin yang nyoblos Bapak cuma 5 juta. 2 jutanya ngapain? Kesiangan. Mau jalan nyebat dulu. Nyampe TPS gak nyoblos tapi minta kopi. Ya saya tahu niat Pak Anies baik. Pengen nekan angka jumlah pengangguran. Ya tapi menang dulu. Kalah gini kan jadi nambah 1. Dan waktu Pilpres Pak Anies punya program kampanye namanya Desak Anies. Jadi kemana-mana keliling kota Indonesia, ke Lampung Desak Anies Lampung, ke Jogja Desak Anies Jogja. Tapi yang jadi masalah semua komika di sana bermasalah. Di Lampung salah ngomong kan masuk penjara, di Jogja salah ngomong kena hujat. Masalahnya Bapak datang ke Samarinda, komunitas kami takut. Dan faktanya adalah saya yang ditawarin untuk stand up di situ. Kutolak. Bukan karena takut, budgetnya 1 juta. Aduh. Masa gara-gara 1 juta aku masuk penjara terus dihina? Itu jadi namanya desak Rizky. Tahu nggak fun fact menariknya lagi Pak? Saya nolak Bapak ngambil job di Pak Ganjar. Ada yang masih ingat dengan Seniman Bersatu? Anak-anak abah yang semuanya seniman. Ada stand up komedian, pantomimer, pandai pedang, gitu. Pengrajin asbak gitu. Semuanya. Di sini yang dulu anak abah boleh minta tepuk tangan? Masih ingat dengan baju kebanggaan ini abahku?
lambang burung hantu di dada. Ternyata selama ini Abah bapaknya Faisal. Saya bagian dari Seniman Bersatu dan yang sekarang kalian tonton adalah orang kalah dan pendukungnya ngumpul. Ini bukannya roasting malah kayak refleksi diri gitu. Kok bisa sih Bah, dulu kita kalah. Abah kurang apa sih? Kurang budget, kurang buzzer, sama kurang nangis di TikTok. Coba Bah nangis gitu. Desak Anies Surabaya saya datang tapi nggak bisa masuk. Bah Anies di panggung saya desak-desakan. Padahal itu saya pengen dengan belasan ribuan orang lain nyanyi buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Bersatu padu rebut demokrasi. Endingnya kalah sama tabrak-tabrak masuk. Desak Anies gak masuk. Gitu. Bersatu padu rebut demokrasi. Bah, kalau demokrasi gak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Abah nih sekarang suka ngisi bikin sesuatu buat kaum muda. Masuk-masuk ke kampus. Bah, wapres kita gak sesering itu. Mending ke SD-SD ya kan. Gimana makanan gratisnya. Enak toh. Gitu. Bah anak muda sekarang tuh gak suka tau kayak gitu. Bikin aja konten yang ngepop gitu. Abah duduk nyender depan minimarket minum botol kopi laki-laki tidak bercerita. Tahu-tahu nganggur. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Atau bikin konten we listen we don't judge. Ngomong depan kamera sebenarnya saya nggak suka sama gitu. Bah, saya anak bahasa Indonesia, Bah. Abah kan suka berpuisi. Saya sudah menyiapkan sebuah rima untuk Abah. Judulnya Curahan Hati Seorang Anak Abah. Karya Fajar Anies Lover. Banyak yang tertawa sebab kau pilih KTP angin sebagai diksi. Saya paham Bah itu cuma majas personifikasi. Ya sekarang cuma bisa evaluasi. Besok-besok tanya dulu dong sama Panji. Cukup lelah pasca bertarung, meski kalah tak akan murung, sibuk di rumah pelihara burung. Abah matanya agak merah, oh keselepet sarung. Tapi jujur aja Pak, saya ini nggak punya masalah personal sama Bapak. Secara dari background ini kita berbeda. Saya orang Jombang, Pak Anies orang nganggur, kita nggak punya ketersinggungan sama sekali gitu loh. Saya nggak punya masalah sama Bapak. Tapi kalau sama cawapres Bapak, banyak Pak. Cak ini kalau di MU tuh onana Pak. Sering blunder Pak. Bapak sedikit tersenyum, kayaknya punya banyak unek-unek. Tenang aja Pak. Saya wakilkan semuanya Pak. Akhirnya sekarang kejadian kan Pak, ketika kalah gini Bapak ditinggal. Sekarang Cak duduk di kursi menteri. Pak Anies sekarang duduk, ya di kursi ini. Diolok-olok sama komika merintis nih loh Pak. Komika-komika yang suksesnya masih insya Allah. Tapi ini semenjak Bapak udah nganggur ini saya lihat-lihat kegiatan Bapak cukup unik di sosmed. Ya kan? Ngasih makan jerapah. Melihara burung, ini saya lihat ini kayak dejavu Pak. Soalnya bapak saya awal-awal juga gitu. Ini tinggal nunggu waktu aja sampai Pak Anies tiba-tiba beli musang pandan gitu. Melihara burung hantu jadi pelatih Muay Thai itu loh. Alah Pak di stop Pak, Bapak nggak mau kan beberapa tahun ke depan nanti anak Bapak stand up bahas Bapak. Jangan Pak, jangan Pak. Itu juga salah satu hobi Pak Anies ya kan, itu melihara burung. Dan gak hanya melihara burung, Pak Anies burungnya sampai diikutkan lomba. Dan ini faktanya boleh dicek di kompas.com, burung Pak Anies kalah.
Ini kok bisa sih Pak, nggak yang punya, nggak burungnya kalah semua loh. Itu waktu itu burungnya Pak Anies kalah sama burungnya juga ya? Kalau tidak pakai politisi agama juga kalah. Ya. Kalau iya pantas kalah sih Pak, burungnya Pak Anies masih dikasih makan, burung kasih makan gratis. Sahabat-sahabat pasti sudah menyimak dengan baik video kali ini, di mana Abah Anies Baswedan kemudian diolok-olok, dirostin habis-habisan oleh seorang komika. Yang lebih parahnya lagi, apa yang disampaikan oleh peserta stand up ini ternyata sesuai kenyataan dengan sikap dan perilaku yang sering ditampilkan oleh Abah Anies Baswedan. Abah Anies Baswedan suka mengada-ngada, tukang hibur, dan bahkan disampaikan bahwa prestasinya dibantu oleh virus. Aduh. Sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan melihat sosok mantan calon presiden Anies Baswedan yang kemudian diolok-olok seperti itu. Tapi ya gitulah, memang Anies senangnya digituin, dan kita melihat ekspresi Anies yang kemudian tertawa, mungkin karena terpaksa, seolah-olah menganggap bahwa itu juga lucu. Tapi kalau memang menganggap itu lucu, berarti ada hal yang harus dipertanyakan terhadap kesehatan Abah Anies Baswedan. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.